Bum, ada suara gemuruh lagi. Kali ini, Tanggulin kakinya merosot 3 inci lagi. Tapi Ashan terguncang berkali-kali, dan butuh 5 langkah untuk nyaris berdiri tegak. Kali ini, matanya benar-benar berubah meskipun dia tidak menggunakan keterampilan roh bela diri kera Herculesnya adalah roh bela diri kekuatan murni yang diturunkan. Dalam hal tabrakan kekuatan murni, bahkan judul Douluo memiliki kepercayaan diri untuk menolak. Tetapi setelah beberapa tabrakan dengan Tanggulin, dia tidak berada di atas angin, yang membuatnya merasa sangat tertekan. Tanggulin menarik napas dalam-dalam, datang dan jangan bersikap tidak senonoh, Komandan MA, kamu juga akan mengambil bidikanku. Saat dia berkata, mata Tanggulin penuh dengan cahaya, pusaran pelengkap yin dan yang di tubuhnya berputar dengan liar, dan kakinya kokoh di tanah. Tombak naga emas di tangannya tampak seberat gunung, perlahan menusuk keluar, dan raungan naga yang keras terdengar. Dapat dilihat dengan jelas bahwa tanaman merambat kaisar perak biru yang tak terhitung jumlahnya telah mengebor seperti naga emas kecil, mengelilingi tombak naga emas, dan kemudian bercampur satu persatu. Kepala naga emas besar mengebor keluar dari depan tombak, disertai dengan suara naga. Memekakkan telinga, ia melepaskan diri dari tombak naga emas dan terbang langsung ke Mashan. Itu adalah naga emas kaisar biru yang naik ke surga. Teknik Blood Soul Fusion. Perbedaan tingkat kultivasi terlalu besar, jadi Tanggulin menggunakan teknik fusi darah jiwa yang menjadi semakin berguna saat dia muncul. Warna kulit Ashan berubah, dan akhirnya dia tidak peduli dengan identitasnya. Cincin roh pertama dan ketiga di tubuhnya menyala di saat yang sama, dan permukaan kulitnya tiba-tiba kehilangan lapisan kilau seperti baja. Di saat yang sama, sosoknya membesar lagi. Panjangnya lebih dari 12 meter, yang ukurannya mirip dengan mekanisme jarak dekat standar. Sepasang tinju tiba-tiba meningkat, mencapai diameter 1 meter, dan pada saat yang sama mereka membombardir naga emas yang naik ke langit. Boom! Raungan ketiga ini jauh lebih kuat dari dua suara sebelumnya, dan pada saat yang sama memekakkan telinga, itu mendorong lebih jauh salju untuk terbang dan meledak ke udara. Long Yusui di studio tempat telah mencoba 3 kali untuk keluar, tetapi setiap kali dia ditekan oleh aliran udara yang kuat dan tidak bisa keluar dari ruangan. Aliran udara menjadi lebih kuat setiap saat, meskipun dia tidak cemas saat ini, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa demikian? Wulin, jangan khawatir. Dengan cemas, matanya merah. Untuk melepaskan jiwa bela diri, dia akan melakukan yang terbaik untuk bergegas keluar. Tetapi pada saat ini, sebuah dinding di depan studio tempat hancur, dan sebuah tubuh besar bersinar dengan cahaya listrik keemasan dan langsung jatuh, merobohkan 2 rak berisi logam langka, dan menghancurkannya ke tanah. Sebuah lubang humanoid besar dihancurkan ke tanah. Long Yusui tinggal sebentar, lalu menutupi bibir merahnya. Ya Tuhan! Ini, Kapten MA. Ya, tubuh sebesar itu tidak mungkin milik Tanggulin, hanya bisa menjadi Ashan. Ashan, kontra level 84, Tanggulin. Meskipun Long Yusui selalu tahu bahwa Tanggulin kuat, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa cukup kuat untuk menggulingkan pemimpin grup bergerigi. Ini sungguh luar biasa. Tapi fakta ada di hadapannya, ketika Long Yusui bergegas keluar dengan penuh semangat, dia hanya melihat Tanggulin menarik kakinya dari tanah seolah tidak ada yang terjadi, memegang tombak naga emas, dan si Shiran berjalan menuju studio. Saat itu sirene sudah berbunyi, dan sekelompok tokoh bergegas ke sisi ini, dan mereka adalah orang-orang kuat dari Departemen Hukum Militer Legion. Tanggulin mengangkat bahu tanpa daya ke Long Yusui, bintang-bintang di pundaknya berkedip-kedip. Pada saat ini, Long Yusui tiba-tiba kehilangan akal sehatnya, karena dia menemukan bahwa dia tidak pernah benar-benar memahami pria di depannya. Dia tidak akan benar-benar, orang-orang dari Departemen Hukum Militer mengerumuni, dan kepala resimen darah besi Ashan juga naik. Hanya saja dia terlihat agak sedih. Seragam militer di tubuhnya tidak ada lagi selama dia berubah. Pada saat ini, puluhan noda darah berseliweran di dadanya, yang semuanya ditinggalkan oleh naga emas yang naik ke langit. Beberapa goresan tersisa, dan rambut di goresan menghilang secara alami. Melihat orang-orang dari Departemen Hukum Militer datang, dia tidak lagi mempertahankan keadaan kesurupannya dan mengembalikan penampilan aslinya, tetapi wajahnya tertekan, tentu saja, lebih terkejut. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya, apa yang baru saja terjadi telah melebihi prediksinya. Departemen Hukum Militer dipimpin oleh seorang kolonel, ketika dia melihat Tanggulin, yang berdiri di sana dengan tombak naga emas, tampak seperti gunung dan tampak seperti gunung, dia tidak bisa membantu tetapi tertegun.
Snowy, mengenakan seragam militer dan memegang tombak naga, dia benar-benar cukup menarik perhatian siapapun. Tetapi ketika kolonel melihat bintang jenderal di bahu Tanggulin, ekspresinya berubah. Reaksi pertamanya sama dengan M. Ashan. Bagaimana mungkin ada mayor jenderal yang begitu muda? Perbedaannya adalah dia tidak seimpulsif M. Ashan. Kolonel melayang dan mendarat di depan Tanggulin. Pertama-tama dia memberi hormat militer, dan Tanggulin juga membalas hormat militer. Tuan, Anda berasal dari departemen mana dan apa yang terjadi? Sebelum dia mengetahui identitas asli Tanggulin, dia hanya dapat dipanggil oleh pangkat militer di bahu Tanggulin. Tanggulin membalas hormat militer dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku adalah Camp Dewa Darah 9 yang baru." Baru saja, kepala kelompok darah besi MA mempertanyakan identitasku, jadi kami mulai. Ini cincin Dewa Darahku. Kamu bisa memeriksanya. Sambil berbicara, Tanggulin mengangkat tangan kirinya, memperlihatkan cincin Dewa Darah di pergelangan tangannya. Mendengar bahwa dia adalah Blood Nine, kolonel dari Departemen Hukum Militer tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya, dan pada saat ini, M. Ashan, yang baru saja keluar dari studio Tempa, juga linglung. Jika dia tidak mempercayai semua yang dikatakan Tanggulin sebelumnya, maka dia benar-benar percaya sedikit sekarang. Tidak mungkin? Darah 9. Namun, kekuatan orang lain benar-benar mengalahkannya dalam hal kekuatan. Meskipun dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, apakah pihak lain menggunakan kekuatan penuhnya? Wajah M. Ashan agak jelek, dan Long Yusui, yang berdiri tidak jauh, memiliki mata yang sangat rumit. Hanya dalam beberapa bulan, dia hanya datang ke Legiun selama beberapa bulan. Dia telah berubah dari Letnan 2 menjadi Mayor Jenderal, atau darah ke-9 dari Camp Dewa Darah. Apakah ini benar-benar mungkin? Meskipun di permukaan, ini tidak bisa terjadi, dia menggelengkan kepala M. Ashan, dan jauh di lubuk hatinya, Long Yusui semakin percaya bahwa itu mungkin. Setelah kolonel dari Departemen Hukum Militer memeriksa cincin Dewa Darah Tanggulin, dia dengan hormat mengembalikannya kepadanya, dan memberi hormat militer lagi. Terima kasih atas kerjasamanya. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan menuju M. Ashan, kepala MA, kamu oke? M. Ashan berkata dengan tercengang, tidak. Benarkah? Kolonel dari Departemen Hukum Militer berkata dengan ekspresi serius, verifikasi identitas benar. Komandannya adalah Blood Nine yang baru diangkat, dan upacara penghargaan baru saja selesai pagi ini. M. Ashan menelan seteguk air liur, dan tiba-tiba merasa itu sedikit merepotkan. Saat ini, Tanggulin melangkah mendekat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, tidak ada yang salah dengan Kapten MA dan saya hanya bertengkar satu sama lain. Mereka tidak setuju dengan kekuatan satu sama lain. Setelah kontes, gerakannya agak keras, yang menyebabkannya masalah yang tidak perlu. Bisakah kita membiarkan masalah ini pergi? Ayo pergi ke ruang pertempuran saat kita berdiskusi lagi. Kita akan memperbaiki sendiri semua yang rusak. Bagaimana kalau? Kolonel dari Departemen Hukum Militer tampak sedikit tercengang. M. Ashan, lihat Tanggulin dengan kulit hangat. Aku masih tidak mengerti apa yang terjadi. Dia terbatuk dan berkata, oke, tapi dua tuan, jangan ambil ini sebagai contoh. Bagaimanapun, kita melakukan langkah besar. Ini juga tidak mudah untuk ditangani. Setelah berbicara, dia memberi hormat militer kepada Tanggulin dan M. Ashan, dan pergi bersama orang-orang dari Departemen Hukum Militer. Tanggulin menghela nafas pelan, Bu Kepala, bisakah kau mengenali identitasku sekarang? M. Ashan menelan seteguk air liur, dan menyentuh kepalanya yang besar dan botak, ada apa dengan ini? Nah, tapi, apakah kamu benar-benar Blood Nine? Tanggulin tertawa dan berkata, atau, ayo kita pergi ke ruang pertempuran dan makan yang lain. M. Ashan melambaikan tangannya, tidak, kantor hukum militer berkata begitu, Anda pasti. Saya ceroboh. Saya tidak bisa melakukan ini dengan jujur. Saya minta maaf kepada Anda. Tanggulin mengangkat bahu, permintaan maaf tidak perlu, tapi, Komandan MA, saya merusak di sini. Kamu harus memperbaikinya untukku. Tidak masalah, serahkan padaku. M. Ashan juga pemarah, dan setuju. Pada saat yang sama, saya diam-diam bersyukur bahwa peraturan militer Legiun Dewa Darah sangat ketat. Meskipun dia memiliki kepribadian yang sulit diatur, dia juga tahu bahwa jika dia melanggar peraturan militer, dia adalah kolonel dan Tanggulin adalah jenderal besar. Dia baru saja melakukan pelanggaran berikut, dan tidak ada alasan. Ya, itu perlu untuk menangkap Tanggulin tanpa bukti yang cukup, itu salahnya, dan itu sama sekali tidak masuk akal. Jika Tanggulin tidak melepaskannya, dia akan berada dalam masalah besar, tidak hanya akan mengurangi jasanya, tetapi dia bahkan akan menutup diri untuk sementara waktu. Orang ini tersesat.
Bab 1017 ganti sebagai palsu. Dan jika Tanggulin adalah Blood Nine, status Mayor Jenderal ini tentu saja bukan apa-apa. Tidak masalah, dia masih tidak mengerti bahwa itu karena kecerobohannya yang menyebabkan hasil langsung. Itu hanya memperbaiki rumah, yang tidak berarti apa-apa. Aku akan mencarikan seseorang untuk memperbaikinya untukmu. Setelah itu, M. Ashan bergegas pergi dengan sedikit kekacauan. Bagaimanapun, penampilannya tidak terlalu elegan. Melihat M. Ashan pergi, Tanggulin tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa ini? Ini tidak salah dengan diriku sendiri. Benar saja, dipromosikan begitu cepat bukanlah hal yang baik. Kamu sudah menjadi Blood Nine. Ada beberapa suara indah yang luar biasa di sekelilingnya. Tanggulin menoleh untuk melihat Long Yusue, tersenyum dan berkata, ya. Sebenarnya, ada banyak keberuntungan, tapi setidaknya, saya masih Blood Nine untuk sementara waktu sebelum ditantang oleh Blood Nine yang asli lagi. Ini seperti pengganti palsu. Long Yusue menatapnya dengan tatapan kosong. Ketika dia pertama kali datang, dia adalah instrukturnya, membawanya untuk mempelajari segala sesuatu tentang Legion, dan membawanya ke terowongan jurang untuk melawan makhluk jurang tersebut. Hanya beberapa bulan, saat ini, dia telah menjadi pemimpinnya sendiri. Selain itu, meskipun Letnan Kolonel dan Mayor Jenderal tampaknya hanya berjarak beberapa tingkat, ini adalah perbedaan secara umum. Untuk beberapa alasan, Long Yusue tiba-tiba merasa jarak antara dirinya dan dia semakin jauh. Suatu ketika, dia masih menyebut dirinya sendiri, tetapi saat ini, dia sudah memanggilnya ketua. Perbedaannya adalah dia tidak bisa beralih untuk sementara waktu. Kami adalah mitra. Jangan terlalu banyak berpikir, saya sendiri merasa sedikit dalam mimpi. Tanggulin menjabat tangannya di depan Long Yusue yang hilang. Baru kemudian Long Yusue bereaksi, tanpa mengatakan apapun, tapi matanya sedikit berubah. Tidak butuh waktu lama, dan segera kembali dengan sekelompok tentara dari golongan darah besi. Memperbaiki dinding tidak bisa lebih mudah. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semuanya kembali ke kondisi semula. Sikap M. Ashan jelas berubah. Tuan, maafkan aku hari ini. Aku terlalu sembrono. Tanggulin berkata sambil tersenyum, Komandan MA, jangan panggil aku Komandan. Anda adalah andalan Legion, saya hanya untungnya, kali ini mantan Blood Nine senior yang memberi bantuan, yang memungkinkan saya untuk sementara waktu mencapai posisi ini. Anda bisa memanggil saya Blood Nine, atau nama asli saya Tanggulin. Jangan panggil saya petugas lagi. M. Ashan menggaruk kepalanya, dia tersenyum dan berkata, kami tidak saling mengenal. Saya mengagumi kekuatannya. Kamu benar-benar kuat. Dalam hal ini, saya sudah lama tidak kalah. Saya pikir Jiang Weiwei akan menjadi aku melampauku, tapi aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan seperti itu di atasnya. Di masa depan, kita akan punya waktu untuk bertarung satu sama lain. Meskipun itu agak memalukan sekarang, tapi ngomong-ngomong, aku paling suka tabrakan kekuatan murni semacam ini, dan tidak ada lawan yang baik. Sangat mudah untuk menemukannya. Mata Tanggulin berbinar, oke. Melihat ke belakang, kita bisa pergi ke starbattle.net untuk bertarung. Dia khawatir dia tidak memiliki lawan. Jiang Weiwei berkata bahwa dia tidak akan melawannya untuk apapun. Akan menjadi hal baik yang langka jika Arimashan bermain melawan lawan dengan basis kultivasi di atasnya. Oke, itu soal tentu saja. Saya akan memberikan nomor komunikasi cincin Dewa Darah saya, dan menghubungi saya kapan saja. Saya tidak punya hobi lain, saya hanya suka bertarung. Dan saya tidak pernah menerima kekalahan. Jika Anda melihat ke belakang, jangan berpikir kuda tua saya menyebalkan M. Ashan tertawa. Tanggulin juga tersenyum, selama kamu tidak menganggapku menyebalkan. Keduanya tertawa, tetapi isi senyumannya berbeda. Tanggulin berkata, Kepala MA, saya mendengar Yusue mengatakan bahwa Anda membutuhkan logam dari baju besi perang 3 karakter. Mari kita bicara dulu dan lihat apa yang Anda butuhkan, dan kemudian saya akan membantu Anda membuat rencana. Oke, aku hampir lupa untuk berbisnis. Long Yusue memandang kedua pria yang berjalan dengan tangan, dan tidak bisa menahan untuk tidak berkata-kata untuk sementara waktu. Baru saja dia berkelahi, dan dia akan menjadi seperti manusia untuk sementara waktu. Dunia pria benar-benar aneh. Saat Tanggulin meningkatkan level kultivasinya, ia juga memiliki pengaruh yang sangat jinak pada penempaan. Setelah pembentukan inti naga, kekuatannya melonjak, dan penempaan secara alami bahkan lebih seperti lengan, terutama selama masa kultivasinya. Setelah pusaran komplementer Yin dan Yang, kendali atas kekuatan jiwa, kekuatan, dan kekuatan garis keturunan seseorang jauh lebih halus daripada sebelumnya, dan secara alami itu akan meningkat lebih banyak dalam penempaan.
Level pengrajin sucinya saat ini telah sepenuhnya stabil, dan tingkat keberhasilan penempaan jiwa telah meningkat pesat. Setelah mengobrol dengan M. Ashan, Tanggulin mengetahui permintaannya. Permintaan M. Ashan sebenarnya sangat sederhana. Itu adalah peningkatan kekuatan murni. Armor pertempuran jenis ini murni fisik. Padahal, saat kekuatan mencapai level tertentu, akan ada terobosan kualitatif. Setelah membuat rencana sederhana, Tanggulin memperhatikan M. Ashan. Dalam hal desain aslinya, perkuat logam selangkah lebih maju. Bantu dia memilih 4 jenis paduan anionik fusi logam, lalu lakukan penempaan jiwa. Hanya saja menempa paduan spiritual bukanlah apa-apa bagi Tanggulin, namun kesulitan fusi keempat logam tersebut masih tidak kecil, belum lagi jiwa yang menempa setelah fusi, yang jauh lebih sulit. Bahkan rata-rata pengrajin suci tingkat 8 tidak berani menjamin kesuksesan 100%. Jadi Tanggulin memberitahu M. Ashan bahwa dibutuhkan setidaknya 2 bulan baginya untuk menyelesaikannya, dan bahwa dia membutuhkan cukup banyak logam langka. Bahan untuk penempaan jiwa harus dilengkapi oleh M. Ashan sendiri, yang meningkatkan persyaratan logam dan secara alami membutuhkan lebih banyak bahan. Namun, sebagai pemimpin golongan darah besi, M. Ashan telah mengumpulkan banyak pahala. Tidak 1 atau 2 hari untuk dipromosikan menjadi mayor jenderal. Membeli logam ini secara alami bukanlah apa-apa. Dalam hal biaya pemrosesan, Tanggulin tidak peduli berapa banyak yang dia minta, tetapi hanya meminta beberapa yang dasar. M. Ashan ini adalah penempaan logam dari 1 set lengkap baju besi perang 3 karakter. Kalau ini di dunia luar, uang yang dibutuhkan pasti sangat besar. Yang diinginkan Tanggulin hanyalah logam langka yang cukup baginya untuk membuat mecha tingkat hitam. Dia sekarang menjadi Blood Nine dan bisa mendapatkan diskon tinggi, jadi dia tidak meminta bayaran pada M. Ashan atas jasa-jasanya, yang membuat kesan M. Ashan tentang dia secara alami lebih baik. Tetapi Tanggulin juga memiliki syarat tambahan, yaitu M. Ashan harus melawannya setidaknya 100 pertandingan di Star Battle. Apalagi tempat Fei Mashan keluar. M. Ashan berpikir bahwa dia pasti memanfaatkan, jadi dia setuju. Bulan berikutnya sangat penting bagi Tanggulin. Setelah memenangkan pertempuran melawan Sui Nine hari itu, dia diingatkan oleh Sui. Dia memutuskan untuk bekerja keras apapun yang terjadi, dan berusaha untuk mempertahankan posisi ini dalam tantangan darah 9 sebulan kemudian. Bukan untuk pangkat militer, hanya untuk kehormatan. Juga untuk memberikan motivasi lebih. Oleh karena itu, ia menetapkan waktu promosi selama sebulan untuk dirinya sendiri. Tahap terakhir dari tantangan Federasi Starfix akan diadakan dalam 15 hari, yang juga merupakan pelatihan penting baginya. Tetapi sebelum itu, dia perlu lebih meningkatkan kekuatannya, dan kemudian mengasah dirinya sendiri melalui pertempuran. Setelah menunggu selama sebulan, Tanggulin percaya bahwa kekuatannya akan semakin meningkat. Munculnya M. Ashan niscaya membuat rencananya semakin lengkap. Lagi pula game tersebut hanya bisa dimainkan sekali dalam sehari. Tapi bersama M. Ashan, ia selalu bisa menemukan pemimpin golongan darah besi untuk berdiskusi dan mencari yang terhebat di tubuhnya. Duduk bersila di dalam ruangan, Tanggulin bernapas dengan teratur, dan seluruh orang memasuki keadaan yang aneh. Cahaya emas dari inti naga berkedip, kecemerlangan inti jiwa tertutup, dan yin dan yang saling melengkapi dalam pusaran air. Secara alami menyerap kekuatan langit dan bumi ke dalam dirinya sendiri. Bab 1018 Terobosan, Segel ke-10. Setelah pembentukan pusaran ganda ini, kecepatan budidaya Tanggulin tidak meningkat banyak, tapi pemurnian kekuatan jiwa itu sendiri bahkan lebih kuat. Setiap tetes kekuatan roh yang dia kental sekarang adalah keberadaan yang sangat murni. Meski basis kultivasinya masih level 65, nyatanya kemampuannya untuk terus bertarung bahkan tidak sebanding dengan Soul Saint. Berkultivasi di negara bagian ini, setidaknya sebelum judul Douluo, dia tidak akan memiliki terlalu banyak hambatan. Hari ini, dia tidak hanya ingin berkultivasi, tetapi juga mengambil langkah yang sangat penting untuk dirinya sendiri. Setelah langkah ini selesai, Tanggulin percaya bahwa basis kultivasinya pasti akan meningkat pesat. Pikiran benar-benar tenang, dan pusaran perpaduan kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunan di tubuhnya beredar secara seimbang. Tanggulin memiliki seluruh proses yang dia bayangkan dalam pikirannya, setelah memastikannya lagi. Momen krusial akhirnya tiba. Menarik napas dalam-dalam, pusaran pelengkap yin dan yang secara bertahap melambat. Hubungan antara inti naga dan inti jiwa untuk sementara terputus oleh Tanggulin. Pada saat yang sama, dia mengendalikan kekuatan garis keturunan di inti naga yang melonjak ke atas, perlahan memasuki dunia emas di dalam hatinya. Ya, apa yang harus dia lakukan hari ini adalah menerobos segel ke-10 Raja Naga Emas. Old Tang pernah berkata kepadanya bahwa jika kondisinya memungkinkan, segel berikutnya harus dibuka lebih cepat agar menjadi lebih baik baginya.
Karena dengan cara ini, Anda dapat memiliki cukup waktu untuk menggunakan kekuatan darah Raja Naga Emas untuk memperkuat diri Anda, dan di masa depan kultivasi, Anda dapat memiliki lebih banyak kesempatan untuk menerobos segel di belakang. Masing-masing dari 9 meterai terakhir adalah transformasi lengkap, tetapi setiap kali juga merupakan ujian hidup dan mati. Tang Wulin hanya mendengar apa yang dikatakan Old Tang sebelumnya, tetapi dia tidak benar-benar mengalaminya sekarang. Dia akan melakukan upaya pertamanya. Mendobrak lapisan ke-9 dari segel Raja Naga Emas masih terjadi ketika dia berada di Lembah Naga. Dengan meningkatnya banyak roh naga di Lembah Naga, semuanya selesai secara alami. Ini juga memberinya lebih banyak waktu untuk mengumpulkan. Setelah akumulasi sekian lama, dia telah membentuk inti naga dan inti jiwa berturut-turut, dan budidayanya juga telah ditingkatkan ke tingkat kaisar jiwa. Dari sudut pandang Tang Wulin, dia sudah memiliki kemampuan untuk menembus segel ke-10, dan akumulasi selama periode waktu ini cukup solid. Dia tidak gugup, dia percaya diri untuk menyelesaikan terobosan. Yang lebih penting adalah pengalaman dalam menerobos, meterai ke-10 ini sangat penting. Dari situ, dia harus mengalami betapa sulitnya untuk 9 meterai berikutnya. Tang Wulin mengingat apa yang dikatakan Old Tang dengan sangat jelas. Jika dia benar-benar bisa menyerap semua energi di segel lapisan ke-18 Raja Naga Emas, maka dia akan menjadi Raja Naga Emas baru dan bisa mencapai tingkat dewa. Bagi Tang Wulin, ini adalah jalan pintas yang tidak dimiliki orang lain. Dia sekarang ingin tahu betapa sulitnya jalan pintas ini. Kekuatan garis keturunan melesat ke depan, berdampak pada segel ke-10. Dalam sekejap, Tang Wulin hanya merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Cahaya redup muncul di sekitar tubuh, dan sisik naga emas yang halus dan padat muncul di permukaan tubuh. Kekuatan ki dan darah yang kuat keluar, menyebabkan naga yang menjulang muncul di sekitar tubuhnya. Pikiran Tang Wulin sangat stabil, dan kedalamannya yang terakumulasi menunjukkan efek yang luar biasa saat ini. Dampak pertama hanyalah ujian. Lapisan ke-10 dari segel Raja Naga Emas sangat stabil. Tidak seperti sebelumnya, dengan pembentukan inti ganda, dia sekarang bisa secara samar-samar melihat situasi pada segel melalui penglihatan internal. Segel itu seperti dinding dengan pola yang luar biasa di atasnya, tetapi saya tidak tahu mengapa. Ketika dia melihat pola-pola itu, Tang Wulin terkejut menemukan bahwa pola-pola itu tidak asing lagi, membuatnya merasa sedikit seperti kaisar perak birunya. Sama. Bahkan ada perasaan ada hubungan darah, yang membuatnya merasa sangat baik dengan kekuatan segel ini. Saat ini, Tang Wulin tiba-tiba memiliki ide yang belum pernah dia miliki sebelumnya, dari mana segel di tubuhnya berasal? Old Tang tidak pernah memberitahunya tentang ini. Dari mana datangnya inti dari Raja Naga Emas? Pikiran ini baru saja terlintas di benaknya, karena dia sekarang perlu mencurahkan seluruh energinya untuk segel, jadi dia tidak bisa memikirkannya. Kekuatan garis keturunan berubah menjadi naga emas di dalam tubuh, dan sekali lagi mengenai segel. Pola pada segel bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, menghalangi dampak energi, tetapi Tang Wulin dengan jelas merasakan bahwa di dalam segel, darah yang sama yang memiliki asal yang sama seperti dirinya berdampak dengan gila-gilaan. Cubit di dalam dan di luar, coba hancurkan segel ini. Sensasi yang kuat muncul di tubuh Tang Wulin, dia hanya merasa bahwa tubuhnya sepertinya terus-menerus dikompresi, dan dia tidak membutuhkan terlalu banyak kendali sama sekali. Kekuatan darah di tubuhnya memukul segel berkali-kali. Pola pada segel secara bertahap menjadi berantakan, dan retakan mulai muncul tanpa suara. Akhirnya, di celah pertama yang membesar, lampu merah keemasan keluar, langsung menyerbu kekuatan garis keturunan Tang Wulin. Tang Wulin hanya merasa seluruh tubuhnya terguncang, aura ganas yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, perasaan itu, seolah membantai seluruh dunia. Nafas yang mengerikan membuat tubuh Tang Wulin sedikit bergetar. Kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas di tubuhnya langsung mendidih, dan dia tidak perlu mengendalikannya sama sekali. Kekuatan garis keturunan ini mulai dengan gila-gilaan terus memengaruhi segel. Cahaya merah keemasan yang memancar dari segel semakin kuat dan kuat. Keganasan menjadi semakin jelas, dan Tang Wulin hanya merasa bahwa seluruh pikirannya akan terpengaruh. Pada saat kritis, dia memusatkan perhatiannya. Inti jiwa yang diam di bawah kendalinya sebelum melepaskan kekuatan jiwa besar yang bergegas menuju kekuatan garis keturunan, dan kekuatan Zhongzheng dan Gong Xuantian yang damai mulai dengan cepat bergabung dengan kekuatan garis keturunan, cocok dengan garis keturunan. Bersama-sama, mereka perlahan membaur menjadi diri mereka sendiri. Dengan tambahan Xuantian Gong, kegilaan kekuatan garis keturunan benar-benar melemah sedikit pada saat yang sama. Tang Wulin merasakan sedikit kesejukan dari lencana pengrajin suci mengalir ke dunia jiwanya, membuat pikirannya stabil.
Udara yang ganas mengamuk, segelnya hancur, dan lampu merah keemasan yang kuat langsung membanjiri setiap sudut tubuh Tanggulin. Seluruh tubuh Tanggulin bergetar hebat, dan seluruh kamar asrama benar-benar berwarna merah keemasan. Nafas sengit dan ganas berkecamuk di tubuhnya, di sekujur tubuhnya, sosok naga emas ilusi muncul. Meskipun tubuhnya ilusi, matanya sangat jernih. Itu adalah mata merah darah yang penuh dengan cahaya ganas. Mata, cahaya berkedip, dan aura ganas terus meningkat, merangsang tubuh Tanggulin. Pada saat ini, Tanggulin tiba-tiba teringat Long Yu yang dihadapinya. Ketika Long Yu memobilisasi kekuatan Raja Naga Gunung, dia akan kehilangan kendali atas emosinya. Bagaimanapun juga, Anda tidak bisa kehilangan kendali. Sekali Anda tidak bisa mengendalikan kekuatan Anda, bukankah itu akan menjadi mesin pembunuh? Memikirkan hal ini, Tanggulin menggigit ujung lidahnya dan dengan cepat menstabilkan pikirannya dengan kesemutan dari ujung lidahnya. Tidak peduli seberapa kuat aura ganas itu, tahan dengan paksa, jangan biarkan itu menyerang lautan jiwa. Pada saat yang sama rilekskan tubuh, memungkinkan dua inti untuk membentuk kembali pusaran komplementer yin dan yang, menyerap kekuatan ki dan darah yang menakutkan dari segel ke-10. Old Tang tidak melebih-lebihkan, energi dan darah yang digunakan dalam segel ke-10 ini begitu kuat sehingga Tanggulin tidak bisa menilai sama sekali. Dia telah mempersiapkan begitu lama, menerobos berkali-kali berturut-turut, tetapi ketika kekuatan segel ini melesat, dia masih merasa tubuhnya akan runtuh. Untungnya, inti naga dan inti jiwa bersinar pada saat yang sama, mengandalkan rotasi pusaran pelengkap yin dan yang, mereka hampir tidak dapat mendorong esensi darah dari orang gila yang keluar untuk berputar. Meskipun tidak dapat menyerap energi secara langsung, setidaknya dapat mengurangi pasangan energi gila ini. Guncangan pada tubuhnya. Badannya mulai membengkak, di permukaan tubuh pembuluh darah terlihat semakin tebal, dan tonjolan di sekujur tubuh seperti naga. Kulit Tanggulin juga berubah menjadi merah keemasan, dan sisik di tubuhnya bahkan lebih merah cerah, berubah dari warna emas asli menjadi darah. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan energi Raja Naga Emas ini juga bergetar. Setiap kali ada getaran, Tanggulin akan mengeluarkan kekuatan darah yang kuat. Suasana mengerikan ini memenuhi asramanya. Tanggulin terus meningkatkan kultivasinya, dan mentalitas serta kekuatan mentalnya juga membuat kemajuan besar. Tetapi pada saat ini, dia masih merasa bahwa dia secara bertahap tidak dapat berpikir. Pada gelang dari lembah naga di pergelangan tangan, permata warna-warni berkedip, diam-diam menyerap nafas darah yang gila, membuatnya berangsur-angsur berubah menjadi merah keemasan. Bab 1019 Hati Kedua. Kalung yang tergantung di leher Tanggulin, sisik peraknya juga telah menjadi itu sangat panas, memancarkan lingkaran perak panas. Seiring berjalannya waktu, Tanggulin hanya merasa tubuhnya telah berkembang menjadi seukuran seluruh dunia, dan itu mungkin meledak kapan saja. Tombak naga emas itu bergetar dan bersenandung sedikit, membuatnya merasa tubuhnya hampir menembus pengekangan. Pikiran berangsur-angsur kabur. Dalam kesadaran, binatang raksasa yang kuat dan tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Mereka melonjak di langit, bergegas menuju istana besar yang tidak dapat dilihat betapa megahnya, tetapi yang menutupi seluruh dunia. Raungan naga yang mengasyikkan berlama-lama di udara, binatang buas raksasa bergegas ke istana satu demi satu, dan mayat yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari udara. Rasa sakit dan keganan yang hebat muncul di hati Tanggulin. Dia sepertinya membuka mulutnya, dengan raungan naga yang memekakkan telinga, yang membuat semua binatang raksasa mengeluarkan lapisan cahaya warna-warni, dan dampaknya bahkan lebih ganas. Pada saat ini, cahaya merah darah menyapu dari arah istana, dan pasukan binatang raksasa disingkirkan darinya, dan binatang yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi debu. Ada kilatan darah, dan kesadaran menjadi gelap kembali. Kemudian Tanggulin mendengar serangkaian suara padat seperti kacang meletus dari tulangnya. Sepertinya petasan masuk ke tubuhnya. Dengan raungan, Tanggulin gemetar hebat. Fluktuasi ki dan darah dalam tubuh juga mulai menjadi lebih intens. Inti naga telah benar-benar berubah penampilannya saat ini, awalnya hanya sebuah kristal, tetapi sekarang telah menjadi tubuh bulat, dan tidak lagi transparan, tetapi terus-menerus mengulangi proses kontraksi dan pemuaian. Setiap kali ia menyusut dan mengembang, sejumlah besar darah ditelan dan dikeluarkan. Setelah cahaya merah keemasan dari segel ke-10 diserap, ia diperas dan dikeluarkan. Kemudian dibor ke anggota tubuhnya. Ini adalah bagaimana Dragon Core terlihat seperti hati? Ini lebih kecil dari jantung Tanggulin sendiri, tetapi gelombang ki dan darahnya yang melonjak jauh lebih kuat dari jantungnya sendiri. Hati kedua? Tanggulin sangat terkejut saat ini. Melihat kembali inti jiwa juga telah berubah.
Awalnya tampak seperti rumput biru perak di dalam, tetapi saat ini inti jiwa tetap tidak berubah di dalam, tetapi ada naga emas di luarnya. Itu bukan penampilan patung, tetapi naga hidup di sekitar inti jiwa. Selama rotasi, inti jiwa itu sendiri membengkak sedikit, dan rumput perak biru di dalamnya berubah menjadi emas cemerlang. Kedua inti masih bergema satu sama lain tidak seperti sebelumnya, pusaran komplementer yin dan yang telah menghilang, tetapi ada energi seperti jembatan di antara mereka, berkomunikasi satu sama lain. Setiap tulang Tanggulin, dari sumsum tulang hingga tulang, berubah. Di permukaan tulang, lapisan garis-garis halus muncul, garis-garis itu berwarna merah keemasan, seperti naga kecil yang tak terhitung jumlahnya melingkari di atasnya. Pola naga menjulang, tidak terlalu jelas. Tetapi pada saat ini, Tanggulin jelas merasa bahwa dia bukan lagi manusia murni. Tempat di mana tulang roh Raja Naga Gunung bergabung juga tertutup oleh pola naga ini pada saat ini, dan auranya juga telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tidak hanya itu, tetapi energi masih mengalir ke punggungnya dengan panik, tulang punggung Tanggulin jelas mulai menjadi kuat, dan dua tulang rusuknya sangat jelas, mereka mulai perlahan mendorong dan mendorong selama perubahan. Otot kemudian berkeluar dari tubuh. Rasa sakit seperti ini bisa dibayangkan, Tanggulin hanya merasa seluruh tubuhnya akan terkoyak, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya sekarang. Apa itu? Apa itu? Nyeri hebat mengalir ke seluruh tubuh dengan darah yang kuat dan tak tertandingi. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dia hanya bisa menjaga lautan jiwa, dan mencegah aura ganas itu menembus dunia jiwanya. Tetap saja, tetap terjaga hanya akan membuat perasaan sakit semakin jelas, tapi dia tidak bisa menahannya. Begitu masalah terjadi, kemungkinan akan membuatnya tidak bisa mengendalikan dirinya seperti Long Yu. Engah. Punggung akhirnya meregang, kulitnya terbuka, dan dua tulang rusuk yang tebal sepertinya terpisah. Kemudian, Tanggulin merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan, dan perasaan yang tak terlukiskan muncul. Itu adalah perpanjangan anggota tubuh, itu semacam relaksasi. Sepasang sayap naga emas dan merah menyebar di belakangnya, perlahan memanjang. Kekuatan garis keturunan sepertinya telah menemukan jalan keluar, dan dengan cepat menyebar ke dua sayap naga yang masih sedikit basah. Tak lama kemudian, sisik naga mulai tumbuh di permukaan sayap naga dan mulai menebal. Sayap naga juga mengembang terus-menerus dan akhirnya terbentuk. Aura garis keturunan yang awalnya diisi dengan ruangan mengalir ke sayap naga pada saat sayap naga terbentuk dan diserap olehnya. Pikiran Tanggulin diteruskan ke sayap naga, dan dia bisa merasakan perubahan pada pembuluh darah dan darah sayap naga yang kaya. Sayap. Saya benar-benar menumbuhkan sayap. Apakah diri semacam ini benar-benar manusia? Pikiran Tanggulin sedikit terguncang, dan dengan munculnya sayap naga, kekuatan darah menyakitkan yang telah berfluktuasi dengan keras di tubuhnya sebelum akhirnya mulai perlahan-lahan menjadi tenang. Dengan pikiran yang tenang, saat rasa sakit berangsur-angsur melemah, Tanggulin juga secara bertahap memasuki kondisi meditasi. Asrama Camp Dewa Darah memiliki fungsi super kuat untuk mengisolasi energi internal, yang diatur dengan mempertimbangkan bahwa fluktuasi energi dari 9 Dewa Darah selama kultivasi akan memengaruhi dunia luar. Tanggulin sekarang telah pindah ke kediaman asli Suejiu. Karena itu, ruangan telah mengalami perubahan besar, tetapi dunia luar tidak akan merasakannya sedikit pun. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Tanggulin bangun dari meditasi. Ketika dia membuka matanya, dia hanya merasa bahwa seluruh asrama tampak menjadi jelas. Dengan gerakan ringan dari tubuhnya, perasaan menahan diri tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Sepertinya ada lapisan keberadaan yang membatasi tubuhnya. Tanggulin mengerahkan sedikit tenaga, dan tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang pecah. Setelah tanpa sadar menundukkan kepalanya, dia terkejut melihat dadanya retak. Tidak, itu bukanlah dadanya yang retak, tapi kulit yang retak di permukaan, dan kemudian retakan itu menyebar dengan cepat, dan dia juga merasa seperti terbebas. Lapisan kulit terlepas dari tubuh, dan Tanggulin merobeknya sedikit demi sedikit, menampakkan kulit baru. Kulitnya putih dan merah, tampak sangat sehat, dan ada lingkaran cahaya keemasan samar mengalir di bawah kulit. Aura ganas yang kurasakan saat menerobos segel telah lenyap sepenuhnya, jika bukan karena sepasang besar sayap naga di belakangnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ini benar-benar terlahir kembali. Perubahannya jauh lebih besar daripada setiap kali segelnya dibuka. Namun dengan sepasang sayap akan menjadi monster? Kalau saja mereka bisa disingkirkan. Pikiran ini muncul di benaknya, dan sayap di punggungnya secara alami menyatu dengan Tanggulin hanya merasakan perasaan hangat datang dari belakang. Sayap itu benar-benar menyatu ke dalam tubuhnya setelah dilipat, hanya dua tulang rusuknya. Tulang rusuk lainnya lebih tebal. Rasa kegembiraan lahir.
Tanggulin melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Tapi tidak masalah kalau dia melambaikan tangannya, lapisan cahaya merah keemasan dan bayangan muncul di udara secara instan, dan raungan naga yang dalam juga muncul. Di dadanya, jantung yang dibentuk oleh inti naga bergetar hebat, dan fluktuasi darah kental langsung menyebar ke seluruh tubuh. Permukaan kulit bayinya langsung tertutup lapisan sisik naga. Perbedaan dari sisik naga sebelumnya adalah sisik naga kali ini sebenarnya merupakan lapisan ganda. Berlapis di atas satu sama lain, tampilannya lebih tebal dan terasa lebih keras. Tanggulin dengan hati-hati turun ke tanah dan merasakan tubuhnya dalam diam. Kemudian dia merasakan keanehan. Bab 1020, menghadapi M. Ashan yang sebenarnya. Saya telah menyerap segel ke-10 Raja Naga Emas, dan saya benar-benar menjadi seperti sebelumnya. Ini benar-benar berbeda, tidak hanya penambahan sepasang sayap, inti ganda juga berbeda, dan pusaran pelengkap yin dan yang telah menjadi jembatan antara langit dan bumi. Kekuatannya terasa berbeda, dan bahkan jiwa bela diri telah berubah. Tanggulin menemukan beberapa penemuan yang tidak berdaya, tidak hanya kekuatannya tidak meningkat, tetapi dia malah melemah. Tidak peduli seberapa kuatnya, tidak ada cara untuk menggunakannya jika tidak bisa dikendalikan. Tapi ini tidak diragukan lagi adalah awal yang baik. Berapa banyak lapisan segel ke-10 yang telah diberikan kepadaku masih perlu diuji melalui pertempuran yang sebenarnya. Dididi. Pada saat ini, cincin Dewa Darah di pergelangan tangannya tiba-tiba berbunyi. Setelah Tanggulin melihat nomor itu, senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Jika Anda haus, seseorang akan memberi Anda bantal. Kepala MA, halo. Oh, aku telah berlatih retret akhir-akhir ini, dan semuanya sudah berakhir. Oke. Aku di stardowbattle.net, sampai jumpa di teater. Kata Tanggulin sambil tersenyum. Peneleponnya adalah M. Ashan, yang mengundang Tanggulin untuk berlatih pertempuran di Star Battle. Cukup gerakan tubuh Anda dan rasakan perubahan yang terjadi pada tubuh Anda, berperang tidak buruk. Setidaknya Anda bisa mengontrol tubuh tanpa ragu dan melihat seberapa besar perubahannya. Masukkan kapsul bintang dan sambungkan ke battle.net. Dengan kilatan cahaya, dia telah datang ke dunia starbattle.net. Tak lama kemudian, dia menemukan M. Ashan, yang nama panggilannya adalah namanya sendiri. Dengan karakternya, dia tidak pernah menyukai sesuatu yang mewah. Saudaraku, ini dia. Ayo pergi, ayo main game dulu. Kali ini aku akan keluar semua. Coba aku lihat seberapa kuat darah barumu yang 9. Tanggulin tersenyum, oke. Cuma mau coba. M. Ashan berinisiatif membayar bayaran sebesar 2.000 mata uang federal untuk penggunaan platform. Saat berikutnya, keduanya muncul di tahap kompetisi. Tanggulin diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya, tangannya terkulai secara alami di kedua sisi tubuhnya, matanya sedikit menyipit, dan ada kilatan cahaya samar di matanya. M. Ashan melihat ke arah Tanggulin di sisi yang berlawanan dan mendengarkan hitungan mundur suara elektronik, tiba-tiba merasa bahwa dia sepertinya telah berubah sedikit di depannya. Anak ini sepertinya tumbuh sedikit lebih tinggi, dan dia juga sedikit lebih kuat. Kenapa matanya terlihat begitu cerah? Juga, temperamen orang secara keseluruhan tampaknya agak berbeda. Dia tersenyum, tapi kenapa dia merasa sangat berbahaya? Sepertinya ada sesuatu yang ganas tersembunyi di tubuhnya. Hitung mundur ke nada elektronik berakhir sebentar. M. Ashan memiliki pengalaman yang kaya dalam pertempuran yang sebenarnya. Meskipun dia terkejut, itu tidak akan pernah mempengaruhi penilaiannya. Dia melepaskan semangat bela dirinya untuk pertama kalinya, Hercules AP dilepaskan, tubuhnya membengkak, dan 8 lingkaran cincin roh bangkit. Tanggulin juga menarik napas dalam-dalam, cahaya menyala, dan 5 cincin roh emas bangkit. Itu benar, itu 5 putaran, menerobos segel ke-10, dan keterampilan cincin roh garis keturunannya memiliki satu lagi. Tubuhnya sedikit melengkung ke depan, dan sepasang sayap naga tiba-tiba mekar di bawah kendali pikirannya. Ketika sayap naga dilepaskan lagi, Tanggulin hanya merasakan aliran panas menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, seolah kekuatannya sendiri meningkat pesat dalam sekejap. Perasaan ini datang begitu langsung sehingga dia sendiri tidak sepenuhnya bereaksi. Seluruh tubuh orang itu telah digantung dari tanah. Bukan baju besi perang? Sayap. Apakah ini bakat Wuhun? Mengapa cincin rohnya emas? Beberapa pertanyaan muncul di hati M. Ashan pada saat yang sama, tetapi dia melepaskan 2 kemampuan roh pertama dan ketiga untuk pertama kalinya, saat sosoknya melonjak lagi, dia melangkah ke arah Tanggulin. Kera Hercules adalah kekuatan murni, setiap kali Anda menginjak tanah, bumi akan bergetar. Hanya dalam beberapa langkah, M. Ashan mencapai depan Tanggulin, mengangkat tinjunya, dan langsung menuju ke Tanggulin. Tanggulin tidak melepaskan tombak naga emas kali ini.
Dia pertama-tama harus menguji keadaan fisiknya. Setelah menggabungkan energi Raja Naga Emas dari segel ke-10, bagaimana dia berubah? Menempatkan tangan di depannya, dia langsung memblokir tinju seperti palu M. Ashan demi keselamatan, dia melepaskan tubuh naga emas, dan sisik emas langsung menempel padanya, menutupi tubuhnya sepenuhnya. Di tengah raungan kekerasan, tubuh Tanggulin yang awalnya tergantung di udara hancur. Fakta membuktikan bahwa M. Ashan tidak menggunakan seluruh kekuatannya saat melawannya di studio Tempah hari itu. Saat ini, tidak ada gangguan di StarBattle.net, kekuatan yang ditampilkan oleh Sage Jiwa Kekuatan Murni 8 Cincin sangat mengerikan. Tetapi Tanggulin baru saja jatuh ke tanah, lengannya terus memblokir pemboman M. Ashan. Rasanya enak. Tanggulin dengan jelas merasakan bahwa inti naga di dadanya terus menyusut, dan kekuatan darah menyebar ke seluruh tubuhnya, dan kekuatan luar biasa M. Ashan tidak membuatnya terlalu tertekan. Kaki kanannya menginjak tanah, naga emas itu mengguncang tanah. Tanpa menggunakan teknik fusi jiwa darah, itu adalah naga emas murni yang mengguncang tanah. Ada suara gemuruh. Raungan naga yang dalam membuat pola naga emas muncul di semua area sekitar dengan diameter 50 meter. Segera setelah itu, di bawah M. Ashan, naga emas dengan terang-terangan bergegas ke atas, dan bahkan menerbangkan tubuh besarnya secara langsung. M. Ashan hanya merasakan seluruh tubuhnya kaku, tekanan tak terlihat muncul di hatinya secara instan, dan kemampuan roh berikutnya yang akan dia lepaskan terputus secara tak terduga. Naga emas yang mendorongnya langsung berubah menjadi 8 di udara. Tiba-tiba aduk, semua mengenai tubuhnya. Pada saat yang sama M. Ashan terkejut, cincin roh kelima dilepaskan, dan hantu kera raksasa muncul di belakangnya, dan seluruh tubuhnya melepaskan kilau yang menyilaukan. Namun meski begitu, setiap naga emas meledak ke arahnya, memunculkan sebongkah besar cahaya listrik emas, dan seluruh tubuhnya bergetar. Tanggulin memegang langit dengan kedua tangan, dan naga emas naik ke surga. Seekor naga emas besar yang berjarak 30 meter keluar dari telapak tangannya, mengejar tubuh M. Ashan di tengah raungan naga yang ganas, dan langsung meledakkannya. M. Ashan dibombardir sejauh 50 meter sebelum mendarat, sebuah gulungan, tangannya memukul dadanya, cincin roh kedua berkilauan, dan lapisan energi tebal meledak dari tubuhnya, yang dianggap menghilangkan petir emas. Tapi penampilannya sedikit malu. Kontra 8 cincin, tanpa menggunakan skill Blood Soul Fusion, hanya mengandalkan naga emas untuk mengguncang bumi dan naga emas untuk naik untuk mengusirnya. Ini sepenuhnya peningkatan kekuatan darah. Tanggulin telah membuat penilaian yang akurat saat ini tanpa menggunakan armor pertempuran, mengandalkan lapisan ke-10 dari segel untuk meningkatkan tubuhnya, tanpa menggunakan roh bela diri, kekuatan tempurnya dapat melawan roh cincin 8. Luo sebanding. Tentu saja, ini juga karena Hercules AP Martial Spirit itu sendiri adalah tipe kekuatan murni, yang sangat mirip dengan Martial Spirit milik Tanggulin. Jika tidak, efeknya tidak akan begitu bagus, lagi pula, aspek yang dikuasai oleh guru roh yang berbeda juga berbeda. Meski demikian, Tanggulin bangga. Dengan kekuatannya sendiri yang kuat, dia mampu mengusir pemimpin grup bergerigi. Peningkatan kekuatan tempur tubuh ini secara langsung memberikan lompatan kualitatif pada kekuatannya. Jika Anda menambahkan armor tempur dan semangat bela diri, selama dia dapat sepenuhnya mengintegrasikan basis kultivasinya sendiri, dia akan benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung dengan darah. Bertahun-tahun budidaya, terakumulasi dan terakumulasi. Budidaya lambat di hari-hari awal dan akumulasi konstan akhirnya memungkinkan dia untuk membuat terobosan dalam periode terakhir. Telah terjadi lompatan kualitatif. Akhirnya, saya bisa lebih dekat dengan yang kuat. Oke. Ayo lagi. Dengan teriakan nyaring, M. Ashan sudah menyerbu lagi. Kali ini, cincin roh ketujuh di tubuhnya bersinar, dan potongan besar rambut muncul di tubuhnya, dan tinggi badannya tidak bertambah lagi. Tapi hantu kera raksasa yang muncul di belakangnya memiliki bobot yang sama dengan Ben, benar-benar mengubahnya menjadi penampilan kera raksasa. Tubuh asli Wuhun, kera Hercules. M. Ashan, yang telah melepaskan tubuh roh bela dirinya, memiliki aura yang sama sekali berbeda, karena kekuatannya telah menembus titik kritis, menyebabkan udara di sekitar tubuhnya tampak rusak dan terdistorsi. Mata Tanggulin juga mulai menjadi khusyuk, tangannya mengulurkan cakar naga emas, kaki kirinya mengetukkan jari kaki, dan dia terbang ke udara lagi dengan lompatan vertikal. Sepasang sayap naga terbentang di belakangnya, lalu dia menepuk dengan keras. Dia ingin mencoba efek sayap naganya seperti apa. Di bawah bidikan ini, Tanggulin segera merasakan bahwa sejumlah besar energi langit dan bumi berasal dari sayap naga dan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan kemudian tubuhnya terbang langsung.
Ketika dia ingin mengontrol bentuk tubuhnya, dia menemukan bahwa tingkat pertumbuhan sayap naga terlalu langsung, dan ketika mengepak, energi inti naga langsung disuntikkan ke sayap tanpa reservasi. Karena itu, dia tidak bisa mengubah arah. Kera Hercules yang diubah oleh M. Ashan menyaksikan Tang Wulin bergegas, berjongkok, melepaskan bagian depan, dan kemudian tiba-tiba diangkat. Tang Wulin hanya punya waktu untuk menekan tangannya. Tubuhnya diterbangkan di atas M. Ashan. Terbang langsung dari ketinggian 100 meter, pukul di perisai atas platform lawan, lalu terpental ke bawah, dan jatuh.